jalan bahaya. Apalagi sampai ke Kanaan. Bener, nanti bisa jadi kurus kita ya. Adik-adik tapi masih tetap semangat. Iya. Kita lanjutkan ya. Bersuka cita, kita mau lanjutin lagu kita ya. Adik-adik harus tetap antusias. Apalagi yang kedua, bersama Yesus lakukan perkara besar. Yesus,
kasih Tuhan sudah pimpin pujian kami Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan ini menjadi kesukaan bagi Engkau Tuhan Yesus. Inilah yang terbaik yang kami berikan untuk Engkau Tuhan, karena Engkau sudah memberikan yang terbaik bagi setiap kami. Kami percaya Tuhan jalan-jalan-Mu adalah jalan kebenaran bagi setiap kami. Dan sebentar juga kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi rema bagi setiap kami. Berkati anak-anak kami Tuhan Yesus. Baik yang di rumah juga Tuhan, berkati mereka Tuhan Yesus dengan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, gimana kabarnya yang di rumah? Sehat-sehat dong. Nah, hari ini Kakak Aldo dapat tugas khusus lagi untuk membawakan cerita. Cerita apa hari ini adik-adik? Judulnya pakai bahasa Inggris. Wih, keren gak? Tahu gak? Judulnya adalah Walk in Faith. Wih, keren. Artinya berjalan di dalam iman. Nah, adik-adik, ngomong-ngomong berjalan ya. Kemarin-kemarin ini ya, Kakak Aldo tuh punya pengalaman tentang berjalan. Mau tau gak pengalaman kayak gimana? Nih, kayak gini nih. Yuk kita lihat bareng-bareng. Dok, nih kebenaran kamu ada di sini. Ya Bu. Di rumah saya itu handle-nya tuh handle marinya rusak yang sama saya. Nah ini kamu gantiin ya. Boleh. Bisa kan ganti handle-nya? Nih kamu tolong ke rumah saya gantiin handle-nya. Bisa Bu. Alamatnya di mana itu ya? Aduh masa kamu nggak tahu sih alamat saya? Di Royaka Bandungan. Tahu kan? Yang dekat di Bayangkara itu? Bayangkaranya saya tahu Bu. Aduh, kamu tuh anak muda ya, sekarang tuh zaman Google Map. Udah pokoknya searching aja Google Map, klik Royaka Bandungan pasti ketemu. Ya, cepetan segera sekarang juga, oke? Loh, kenapa jadi di sini? Waduh, coba aku telepon si Irin dulu deh. Halo, ada Bu Irin? Oh, ada Bu Irin. Halo Bu, Ya, ini kayaknya udah ketemu rumahnya. kayaknya nyasar Bu ini Bu. Ih, kok bisa nyasar sih? Kamu gimana sih? Gitu aja juga kan udah jelas kayaknya di Google Maps itu tuh jalan raya loh. Kok bisa nyasar? I- iya Bu, tadi memang ditulisnya kan belok kanan, cuma belok kanan suka macet Bu. Ya terus sekarang kamu ada di mana? Nggak tahu Bu, ini di kuburan Bu. Kuburan, kamu gila ya. Pokoknya saya nggak mau tahu ya. Pokoknya nggak ketemu rumahnya. Kamu saya pecat. Iya Bu. Tuh, adik-adik, gara-gara Kakak Aldo nggak nurut, aduh jadi nyasar kan. Seharusnya udah sampai jam 6 jadi telat. Nah adik-adik, Koko Aldo mau cerita lagi nih. Jadi ada seorang tokoh yang kali ini mah nurut ke kayak Koko Aldo. Dia disuruh Tuhan untuk pergi dari tempat dia lahir, di mana banyak saudara-saudaranya dia, banyak teman-temannya dia yang di situ, tapi dia disuruh pergi. Ayo, ada yang tahu nggak siapa tokonya? Ada yang tahu? Hah? Siapa? Siapa? Ya, yang jawab Abraham. Benar. Tokohnya adalah namanya Abraham. Jadi suatu hari Tuhan itu memanggil Abraham. Iya Tuhan. Kamu aku utus untuk pergi ke suatu tempat. Baik Tuhan. Widih.
Mau tahu nggak cerita yang lebih lanjut? Kita buka dulu Alkitab kita ya. Mana nih? Oke. Kita buka di Kejadian 12 ayat 1 sampai 9. Kakak udah baca ya. Judulnya adalah Abraham dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Tuh. Jadi Tuhan tuh berfirman, Abraham, kamu harus pergi dari tempat ini. Padahal tempat itu Abraham itu tuh udah enak. Banyak saudaranya, banyak teman-temannya, banyak orang-orang yang mengasihi dia. Tapi Tuhan suruh, Abraham, kamu harus pergi dari sini. Nah, terus di ayat kedua, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur serta engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Olehmu dan semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Lalu pergilah Abraham seperti difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Tuh adik-adik, Abraham gak menunda, gak pakai nanya, kenapa Tuhan aku harus pindah, kan di sini udah enak, terus aku pindahnya kemana? Di sana makanannya enak ke Tuhan? Di sana aku tinggal sama siapa? Rumahnya gede nggak Tuhan? Abraham nggak nanya tentang kayak gitu, tapi Abraham langsung, baik Tuhan, aku akan lakukan. Abraham pergi bersama Lot. Abraham juga membawa Sarai, istrinya, dan Lot, anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Kita baca ayat ke-6. Abraham berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon terbatin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ayat ke-7. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan dirinya kepadanya. Nah, Abraham itu dia nggak pindah ke satu tempat, pindah lagi ke tempat terus dia lupa buat ibadah sama Tuhan. Enggak, di sini langsung dicatat, didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan. Dia langsung mendirikan mezbah, dia mempersembahkan korban, dia berterima kasih, mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Jadi dia sama sekali nggak melupakan itu Tuhan. Di ayat 8, kemudian dia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Lagi-lagi teman-teman, adik-adik, dia pindah ke suatu tempat lagi, didirikan lagi mezbah supaya dia tuh mengingat terus kebaikan Tuhan, kasih Tuhan. Sesudah itu Abraham berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Nah adik-adik, tapi Abraham gak cuma pergi doang, ada janji yang diberikan Tuhan. Janji apa aja? Abraham itu menjadi bangsa yang besar, memberkati serta membuat namanya menjadi masyhur, dan dia akan menjadi berkat dimanapun. Nah adik-adik, gak cuma Abraham loh yang bisa dapat berkat itu, kita semua berhak dapat itu. Tapi ada syaratnya, beriman dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ada ayatnya nih, biar ada buktinya nih. Di Galatia 3 ayat 14. Yesus Kristus telah membuat ini, supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikannya itu. Nah, jadi kita setelah percaya dan taat kepada Tuhan, kita mempunyai iman, dan kita juga harus percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, adik-adik, ayo kita sama-sama jadi orang yang beriman, jadi orang yang takut akan Tuhan. Jadi kita sama-sama menjadi Abraham selanjutnya. Adik-adik, coba, tadi kan kita udah ngomongin nih orang beriman. Sebutin 2 ciri-ciri orang beriman. Yang pertama adalah harus percaya penyertaan Tuhan, percaya bahwa kita itu akan menjadi seseorang yang berdampak, seseorang yang menjadi berkat bagi orang lain. Dan yang kedua adalah harus taat, di mana Tuhan bilang ke kanan, kita harus ke kanan, ke kiri, kita harus ke kiri. Jangan kita ke kiri, kanan kiri gak boleh, karena itu adalah perintah dari Tuhan. Kita harus berjalan
Mungkin kita nggak tahu ke depannya, aduh gimana ya Kak Aldo, masa depan aku, nilai aku nggak bagus-bagus banget. Terus ya keluarga aku juga gitu Kak Aldo. Mama aku galak, papa aku galak juga Kak Aldo. Adik-adik percaya sama Tuhan bahwa Tuhan akan menjadikan kita berkat, menjadikan kita pelayan-pelayan Tuhan yang luar biasa, menjadikan kita, wah pokoknya kalau ada kita tuh ya orang-orang tuh jadi seneng, orang-orang yang tadinya sedih terhibur, nggak lagi jadi orang-orang yang bikin orang lain sedih, orang nangis, tapi kita orang-orang yang menghibur orang-orang yang sedih. Satu lagi nih, Kak Aldo punya cerita penutup. Kak Aldo punya pengalaman di mana Kak Aldo tuh dulu dari kota yang gede banget, kotanya tuh mall pokoknya, canggih. Terus tiba-tiba keluarga Koko Aldo itu diutus sama Tuhan buat ke kota Sukabumi. Aduh Tuhan, kenapa Sukabumi? Mallnya cuma 1, 2 kayaknya ya teman-teman ya. Nah, tapi Koko Aldo sempat nanya, Tuhan kenapa aku harus di Sukabumi? Kenapa aku ditempatkan di kota yang kecil banget? Padahal dulu aku kota yang gede. Pengen ke mall aja, seminggu sekali mah bisa beda-beda itu. Keren nggak? Tapi ternyata Koko Aldo dapat jawaban. Kenapa? Di kota Sukabumi ini, Kakak Aldo bisa jadi pelayan Tuhan. Bisa main gitar. Tadinya mah nggak bisa. Di Sukabumi, Kakak bisa main gitar. Melayanin adik-adik. Melayanin ke para orang tua. Melayani juga para pemuda. Di sini Kakak Aldo bisa menjadi pelayan Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Kakak Aldo juga bisa menjadi guru sekolah minggu, bertemu dengan kalian. Ya. Kalian senang gak? Nah, itu cerita dari Kakak Aldo. Mungkin kalian juga masih bingung ke depan gimana. Tapi percaya, kalau kalian percaya sama taat sama Tuhan, gak ada yang gak mungkin. Dan percayalah, rencana Tuhan itu pasti yang terbaik. Nah, adik-adik, cerita ini kok udah banyak banget yang Kakak Aldo sampein ya. Nah, poin yang hari ini harus diingat adalah berjalan bersama Tuhan. Mempunyai iman seperti Abraham, percaya sepenuhnya sama Tuhan. Mungkin kita belum bisa melihat, mungkin kita belum bisa merasakan. Mungkin kayaknya nggak ada deh Kak Aldo. Tapi percaya, penyertaan Tuhan itu akan selalu ada buat kalian semua. Poinnya adalah beriman, percaya, dan taat. Itu adik-adik. Oke, kayaknya abis ini mau ada games nih. Tapi sebelum games, kita doa dulu ya. Oke, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini Koko Aldo sudah membagikan cerita tentang beriman ya Bapak. Kiranya Kau ajar kami, setiap kami ya Tuhan, supaya kami bisa menjadi orang yang beriman, bisa menjadi pengikuti teladan iman yang telah diberikan oleh Abraham ya Bapak. Biar kami dapat percaya, taat setiap perkataanmu ya Bapa, sehingga kami menjadi seperti yang Engkau rencanakan ya Bapa. Tuhan, sebentar kami akan ada aktivitas selanjutnya ya Bapa. Kiranya Engkau sertai lagi dan lagi ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Besok itu 17 Agustus, jadi hari ini Kak Irina bersama para coach akan bermain. Jenis permainan yang kali ini Kak Irina akan bawakan berjudul Walk in Faith. Mari kita sambut coach kita yang di belakang Kak Irina. Oke, yuk kita perkenalan tim dulu. Yuk, ini tim Kak Arnal. Nama timnya apa? Garuda! Timnya Kak Aldo. Pancasila! Oke, keren banget ya adik-adik. Seru banget. Kita mau saksikan ya gamesnya seperti apa. Hari ini kita berhubung temanya Walk in Faith. Jadi coach yang di belakang Kak Irena ini akan berjalan yang menggunakan kaleng ini ya adik-adik. Nih, ini kaleng bekas. Adik-adik bisa bikin ya. Jadi besok kalau 17 Agustus kalian bisa ajak tetangga-tetangga untuk main ini. Ini gampang banget. Ini dari kaleng bekas dan juga tali rapia yang diikat. Nanti cara mainnya adik-adik harus berjalan memakai ini. Seperti ini Kak Irena
Jadi adik-adik harus berjalan menggunakan ini. Aduh susah ternyata. Ya pokoknya gitu lah. Pokoknya gitu ya. Jalan ya pakai ini. Terus sampai ke sana tuh adik-adik. Sampai ke sini. Jadi jalan pakai ini tung. Jalan. Terus setelah sampai sini, mereka harus ambil botolnya ini. Ya, botolnya ini sambil dibawa. Sambil dibawa, terus jalan lagi sambil bawa botol seperti ini ya. Terus siapa yang paling cepat mengumpulkan botolnya, mereka harus menyusun botolnya karena di botol ini ada kata-kata dan kata-kata ini kalau disambungkan akan menjadi ayat Alkitab. Oke adik-adik, coach siap bermain. Oke adik-adik, kita lihat ya tim mana yang akan masuk. Tim Garuda atau tim Pancasila? Tim Garuda, ya yang mendarat. Garuda di daratku, Garuda kebanggaanku. Ku yakin hari ini pasti menang. Oke, sekarang bagaimana dengan yel-yel dari grup Pancasila? Oh iya. Ya, gitu dong. Oke, tepuk tangan dulu adik-adik untuk para coach. Oke, semua coach udah mengerti ya rules-nya ya? Sudah? Cek. Para coach anda dulu. Semuanya nggak boleh ini dulu, naik dulu. Ya. Oke, jadi para coach ya, kalian boleh mengambil botol itu sekaligus 2, 3 terserah, tapi semua orang harus bermain. Siap. Semua orang dalam timnya harus bermain dan harus mengambil botol itu. Jumlah botol yang diambil bebas, yang penting semuanya bermain. Kalau ada yang nggak bermain akan dieliminasi, paham? Oke, siap. 3, 2, 1, go! Oke, Oke adik-adik, kalau main games harus jujur ya. Oke, yuk kita mulai lagi ya. Kita mulai lagi. Oke, tadi percobaan ya, kita percobaan tadi. Oke, siap bermain? Oke, 3, 2, 1, go! Go! Wih! Terus Garuda, terus Pancasila, go Sinami, go Cinaja, go! Wih, kreatif banget. Oke, lihatin adik-adik kita berikan dong. Iya, oke, go! Ayo.
lagi ya tentunya. Nah, tadi adik-adik udah lihat kan? Kira-kira siapa yang pemenangnya tadi? Pemenangnya grup Pancasila. Oh yeah. Nah, by the way, tadi adik-adik ya, mereka itu udah menyusun kata-katanya. Yuk, kita lihat kata-katanya apa nih, bener gak ya susunannya? Yuk, Citasya bacain. Amsal. Di sini. Salah ini. Maju. Wah, Lici kita yang menang. Oke, dibaca Citasya. Dari Amsal. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Yeay, lalu grup Garuda, coba bacakan ini sambungan dari ayat yang tadi. Ayo, Karnal bacain. Oh iya. Dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Sekalian ayat hafalan ya adik-adik. Tadi ayat hafalnya bareng-bareng dong, Coach. Yuk, bareng-bareng, Coach. Oke, bareng-bareng ya. Ya. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Yeay. Sekali lagi adik-adik, sama-sama kita katakan Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Sekarang adik-adik mau ada game tambahan. Katemi, Tante Lia. Oke adik-adik gimana kalau Tante Temi sama Tante Lia juga main game ini? Kayaknya nggak bisa deh. Games yang menghancurkan kalian. Kira-kira bisa nggak? Sanggup nggak challenge-nya? Sanggup. Oke ya. Pertempuran antara Coach Lia dan Coach Temi. Gamesnya kali ini siapa yang paling cepat menggepengkan kaleng itu dia pemenangnya. Oke, siapa dia kira-kira yang paling kuat di antara dua wanita perkasa ini? Kita buktikan. 3, 2, 1. Oke, ini kira-kira siapa yang paling ganteng? Oke, ayo. Kurang Jadi
lihat tuh, ini lihatnya karena gepeng ini kita dari kerusuhan guys ya. Jadi tampilannya kita lihat. Wow, ini Tante Lia lumayan juga nih gepengnya. Tapi lihat Tante Femi, dia berhasil